Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar perilaku dan motivasi. Untuk contoh yang kami ambil adalah pada perusahaan Apple. Kelompok kami terdiri dari Della, Fahri, Shiva, dan Togu. Apple Inc. adalah perusahaan multinasional Amerika yang merancang dan memasarkan barang elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer, dan komputer pribadi. Apple Inc. berdedikasi untuk menciptakan pengalaman komputasi pribadi untuk penggunanya, baik dari pelajar, pendidik, profesional bisnis, pejabat pemerintah, dan konsumen lainnya. Melalui perangkat keras lunak, penawaran internet, periferal, dan layanan lainnya. Selanjutnya ada table of contents. Yang pertama, perilaku individu, selanjutnya perilaku kelompok, dan yang terakhir aspek-aspek organisasi. Yuk kita bahas yang pertama. Nah, yang pertama itu ada perilaku individu. Di perilaku individu terdapat 5, yaitu sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Nah, kita bahas dari yang pertama ya, yaitu sikap. Proses tindakan korektif diambil sebagai sikap untuk memperbaiki dan menindaklanjuti kembali proses audit. Selanjutnya, kepribadian. Faktor lingkungan dan situasi merupakan faktor pembentuk kepribadian karyawan Apple Incorporated. Selanjutnya, persepsi. Apple Incorporated berdedikasi untuk menciptakan musik terbaik dan pengalaman komputasi pribadi untuk setiap penggunanya, dari pelajar hingga pendidik, profesional bisnis hingga pejabat pemerintah dan konsumen lainnya melalui perangkat keras, perangkat lunak, penawaran internet, periferal, dan layanan. Selanjutnya, pembelajaran. Kontroversi muncul setiap kali perusahaan menjadi besar, tetapi tidak dapat benar-benar menilai tindakan suatu perusahaan karena tidak hanya satu orang yang memegang kendali. Perusahaan terdiri dari karyawan yang etis dan yang tidak etis. Salah satu dilema etika paling terkenal yang dihadapi Apple adalah kasus Foxconn. Nah, yang terakhir ada motivasi. Perusahaan Apple Incorporated memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memotivasi para karyawannya. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku kelompok yang terdapat pada Apple Incorporation. Apple Incorporation termasuk ke dalam kelompok formal, yaitu struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan petunjuk penugasan kerja yang terbagi secara formal. Perilaku kelompok ini memiliki beberapa poin, diantaranya norma, peran, tim, kepemimpinan, dan konflik. Norma merupakan standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Sejumlah norma kelas umum yang tampak dalam kebanyakan kelompok kerja, diantaranya adalah norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Pada Apple Incorporation ini memiliki norma atau standar etika yang terpisah untuk karyawan di perangkat yang berbeda karena setiap posisi memiliki kebutuhan dan kriteria tertentu. Peran merupakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Peran sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu identitas peran, persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Apple Incorporation ini memiliki peran untuk membuang udara air dan limbah padatnya sehingga tidak merusak lingkungan dan memastikan tidak membuang zat beracun atau berbahaya. Poin selanjutnya yaitu tim. Pembentukan tim pada Apple Incorporation ini menggunakan teori kedekatan atau propinquity, di mana seseorang berhubungan dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang. Contoh kepemimpinan pada Apple Incorporation di sini digambarkan oleh gaya kepemimpinan Steve Jobs yang dinilai cukup keras, pantang menyerah, dan berkarisma sehingga dapat membangkitkan antusias dari berbagai kalangan. Poin terakhir yaitu konflik, di mana teknik yang digunakan untuk memecahkan konflik antar kelompok yang terjadi pada Apple Incorporation diantaranya adalah pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, dan pelicinan konflik kompromi.
Pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai aspek-aspek organisasi yang ada di dalam Apple Incorporation. Aspek-aspek organisasi yang pertama yaitu adalah struktur. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Apple Incorporation termasuk ke dalam kelompok formal, yaitu struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan petunjuk penugasan secara formal. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia atau SMDM merupakan aspek yang penting dalam organisasi sebagai proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, serta untuk mengurus kesehatan dan keselamatan kerja mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Apple Incorporation, salah satunya itu adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, para pekerja tidak boleh diminta untuk melakukan hal-hal yang akan dianggap sebagai risiko kesehatan atau keselamatan bagi mereka. Mereka harus diberi makanan yang layak serta ruang hidup. Kemudian, harus ada juga komite kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat mereka bekerja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.